Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang teori Dorothea Orem tentang teori defisit perawatan diri yang merupakan model konseptual keperawatan. Baik, Dorothea Orem ini adalah seorang ahli dari, Amerika yang mengembangkan teori defisit perawatan diri, ya. Beliau menyelesaikan sarjana pada tahun 1934 di, Sekolah Kesehatan Providence Hospital di kota Washington DC, kemudian gelar sarjana dari Catholic University of America, dan selanjutnya gelar magister keperawatan pada tahun 1945. Jadi ketika Indonesia baru merdeka itu Dorothea Orem itu sudah mendapat gelar magister keperawatan ya, luar biasa sekali. Ya beliau kemudian mendapatkan, gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa dari, beberapa universitas ya, salah satunya dari Universitas Universitas Illinois Wesleyan pada tahun 1998. Baik, berikut adalah paradigma dari, teori defisit teori perawatan diri yang dikemukakan oleh Dorothea Elizabeth Orem. Yang pertama, pengertian tentang keperawatan sebagai sebuah seni profesional, di mana di sini perawat memberikan bantuan kepada yang membutuhkan pertolongan, terlebih bagi mereka dengan disabilitas. Ya, jadi menurut Orem kita itu sebuah keperawatan tuh ketika kita mampu membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, kemudian yang kedua tentang kesehatan. Kesehatan menurut Orem adalah sebuah keutuhan atau sehat secara struktural dan fungsional ya, jadi utuh ya. Mmm, Bukan hanya strukturnya saja yang sakit, tapi juga fungsinya juga terganggu ya, bukan hanya, jempolnya aja yang, sakit dan, fungsi jempolnya ini berpengaruh atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Jadi menurut orang itu tidak dibeda-bedakan, manusia itu sama aja menurut mau laki-laki, perempuan, selama dia, berasal dari tingkatan yang berbeda juga tidak itu adalah manusia ya. Eee Kemudian lingkungan, di sini lingkungan menurut orang itu baik dari lingkungan keluarga, lingkungan budaya, dan komunitas adalah sebuah kesatuan dari lingkungan, jadi tidak bisa dipisah-pisah, seperti itu. Kemudian berikut adalah pernyataan teoritis dari, Dorothea Orem untuk teorinya, yang mengatakan bahwa, teori, defisit perawatan diri ini tindakan yang dilakukan untuk membantu orang lain dalam perawatan diri mereka, baik berupa membantu menyediakan atau mengelola perawatan diri mereka, ya. Di sini kita menitik beratkan pada kemampuan individu dalam melaksanakan perawatan diri secara mandiri untuk mempertahankan 3 hal, kesehatan, kehidupan, dan kesejahteraannya. Jadi, di ORM ini ada 3 titik berat ya, kesehatan, kehidupan, dan kesejahteraannya. Ya, bagaimana sih kita mampu mempertahankan itu? Kemudian perawatan diri, sendiri didefinisikan sebagai tindakan atau praktik seseorang dalam menginisiasi dan melaksanakan upaya-upaya untuk stabilisasi kesehatan, kesejahteraan, dan kehidupan mereka sendiri. Jadi, konsepnya orang ini luas ya, bukan hanya merawat diri sendiri seperti mandi, bukan seperti itu ya, tapi dia lebih banyak, pengertiannya, yaitu bagaimana stabilisasi dari kesehatan kita secara fisik dan, tadi ya, struktural dan fungsional, kesejahteraan, dan kehidupan kita sendiri. Kemudian yang kedua, agen perawatan diri atau self care agency adalah merujuk pada kemampuan kita sebagai manusia melaksanakan perawatan diri tersebut. Ya, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, mulai dari umur, jenis kelamin, tahap perkembangan, status kesehatan, tingkat sosial, lingkungan, budaya, sistem pelayanan kesehatan, keluarga, gaya hidup, dan ketersediaan sumber daya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita harus kaji menurut Orem untuk mengetahui dia kemampuannya individu ini melakukan perawatan diri ini apa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah permintaan atau persyaratan perawatan diri terapeutik, maksudnya adalah seberapa bagaimana demand-nya, bagaimana permintaan perawatannya, ya. Eee, Apa yang harus dipenuhi oleh perawat kepada
pasiennya, apa yang dibutuhkan, itu maksudnya demand, ya. Yang keempat adalah defisit perawatan diri atau self care defisit sendiri, kondisi ketika tidak cukup perawatan diri atau orang memerlukan bantuan. Jadi ketika orang tidak mampu memenuhi perawatan dirinya untuk kehidupan, kesejahteraan, dan kesehatannya, itu memerlukan bantuan, ya. Itu namanya perawatan self care defisit. Kemudian, yang harus kita ketahui juga pengertiannya menurut OREM adalah badan keperawatan atau nursing agency, di mana sifat kompleks dari orang-orang yang dididik sebagai perawat untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan tindakan dalam membantu orang lain memenuhi kebutuhan perawatan diri terapeutik mereka. Maksudnya apa? Kita sebagai perawat itu harus mampu belajar, harus punya ilmunya nih, harus punya core-nya sebelum nanti kita memberikan asuhan kepada pasien, ya. Jadi harus punya ilmunya juga. Nah, yang enam adalah sistem keperawatan nih. Menurut OREM, sistem keperawatan adalah hubungan antar manusia, hubungan antara perawat dan pasien secara terapeutik, ya. Jadi bertemu bukan dalam hubungan, yang lain, tapi hubungannya adalah perawat pasien. Jadi kita itu profesional, ya. Oke. Nah, untuk teori utama dalam teori perawatan diri itu ada 3, self care, teori perawatan diri, teori defisit perawatan diri, dan teori sistem keperawatan. Nah, untuk yang pertama kita bahas adalah teori perawatan diri. Teori perawatan diri adalah aktivitas atau tindakan yang diawali dan dikerjakan oleh seseorang atas inisiatif dan kemauan untuk mempertahankan, menjaga status kesehatannya. Di sini perawatan diri ini mengacu pada tindakan yang ditunjukkan untuk memberikan perawatan kepada diri sendiri. Jadi bagaimana kita mampu memberikan perawatan kepada diri kita sendiri untuk mempertahankan kesehatan, kesejahteraan, dan juga kehidupan kita. Kita makan, itu, berarti kita mampu, kita makan sendiri, mencari, makannya sendiri dengan, misalnya, dengan upaya kita sendiri itu adalah bentuk dari perawatan diri kita, ya. Kita mampu untuk, memberikan perawatan diri kepada diri sendiri, yaitu untuk teori perawatan diri. Teori yang kedua adalah teori defisit perawatan diri. Menjelaskan kapan perawatan diperlukan ketika orang yang harusnya sudah mampu memenuhi ya, seperti orang dewasa begitu. Tapi dia memiliki keterbatasan, dia memiliki ketidakmampuan dalam perawatan diri yang akhirnya dibantu oleh orang lain. Itu teori defisit perawatan diri. Kalau kita mampu, kita pakai teori apa? Kita melakukan teori perawatan diri. Tapi ketika tidak kita memiliki kemampuan, kita tidak memiliki kemampuan, berarti memakai teori defisit perawatan diri. Nah, orang menemukan 5 cara untuk membantu orang lain, yaitu bertindak berbuat baik bagi orang lain, membantu menolong orang lain, menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung pertumbuhan individu untuk memenuhi potensi kebutuhan masa depan dan dengan mengajar orang lain. Jadi ini juga adalah asuhan kita ya sebagai seorang perawat, kita bagaimana berbuat baik, membantu, menolong, menyiapkan lingkungan, seperti meng-KIE keluarganya ya, kemudian mengajarkan orang lain, meng-KIE pasiennya, seperti itu. Nah, untuk yang teori ketiga adalah teori sistem keperawatan. Tadi kan sistem keperawatan adalah hubungan antara perawat dan pasien dalam hubungan terapeutik, ya. Jadi ketika permintaan klien untuk perawatan diri terapeutik melebihi agen perawatan yang tersedia, sistem ini diaktifkan menghasilkan keperawatan. Nah, dari, sistem keperawatan ini juga dibagi 3, ya. Yang pertama adalah fully compensatory nursing system atau kompensasi penuh, partial compensatory nursing system, kompensasi parsial, dan juga yang ketiga adalah supportive educative system, nursing, ya. Jadi di sini untuk Woli, ini kita sistem keperawatan kompensasi sepenuhnya. Artinya, tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien, yang tidak mampu secara fisik dalam mengontrol pergerakannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini kita memenuhi seluruhnya, namanya whole ya, wholly, seluruhnya, utuh. Karena pasien mungkin mengalami penurunan kesadaran, ketidakmampuan bergerak, berdiri, atau tidak mampu mengambil keputusan yang benar. Itu wholly. Kalau parsial bagaimana? Parsial namanya parsial separuh ya, sebagian. Artinya di sini perawatan itu diberikan separuh
pemenuhan perawatan dirinya separuh oleh perawat, separuh oleh dirinya sendiri. Misalnya dia bisa bergerak bisa ke kamar mandi, tapi, nggak bisa berjalan atau bisa, makan sendiri tapi nggak bisa berjalan, nggak bisa bangun sendiri. Jadi kita memenuhi sebagian aspek perawatan dirinya. Yang ketiga adalah, perkembangan, supportive educative system di mana kita menawarkan, bantuan kepada klien atau individu yang membutuhkan instruksi agar untuk mencapai tingkat kesehatan. Dia mampu secara, eee, mampu ya, tapi butuh kita memberikan instruksi, supportive and educative, mendukung dan memberikan pengetahuan, seperti itu ya. Ada 3 teori sistem keperawatan. Nah, untuk aplikasinya seperti apa sih kalau misalnya gambarannya kita membagi-bagi pasien menjadi woolly, parsial, dan supportive educative ini seperti apa, ya. Untuk sebenarnya nanti ya di semester 7 adik-adik akan belajar lebih dalam, tapi ini hanya pengenalan saja bahwa kita juga mengenal dalam sistem keperawatan, dalam manajemen pasien itu kita membedakan pasien itu bisa menjadi 3 minimal, parsial, dan total ya. Mirip-mirip ya, supportive educative, partial, compensation, and wholly compensation. Itu sama, terlihat mirip ya. Nah, ini ya kita kalau pengelolaan sumber daya manusia di rumah sakit, untuk self-care atau mandiri ketika dia mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Kita tinggal, menginstruksikan, reminder seperti itu. Misalnya ini untuk dia ADL, dia mampu activity daily life atau aktivitas sehari-hari, dia mampu sendiri ya. Kemudian status umum kesehatannya baik, kebutuhan edukasinya juga baik, tidak ada, treatment, tidak ada simpel medikasi seperti itu. Nah, kalau yang kedua parsial atau moderate atau intermediate atau kalau misalnya bahasanya, OREM itu adalah, compensation ya, jadi di sini ada beberapa hal yang dibantu, misalnya dia terpasang infus nih ya, di sini, dalam ADL-nya dibantu kebersihan diri, makan minum, ambulasi, status umum kesehatan, ada tanda-tanda akut, pemantauan tanda-tanda vital tiap 4 jam, terpasang infus, terpasang kateter. Nah, itu masuk partial care. Kemudian kalau di orang kita mengenal adanya WULI ya, WULI compensation kalau di dalam pengelolaan sumber daya manusia kita mengenalnya adalah total care. Jadi semuanya kebutuhan ADL dibantu, perubahan posisi dibantu, pakai NGT, suction, infus, kemudian habis itu pakai kateter misalnya itu adalah bentuk dari total care. Jadi WULI semuanya dibantu ya. Oke, semoga dari sini, adik-adik ada bayangan bahwa sebenarnya itu kepakai kok teori ini sampai sekarang bahwa kita membagi itu pasien itu dalam sistem keperawatan tuh ada berapa gitu. Jadi ada bayangan, bukan hanya, pasien ini pakai infus, oke kita berikan asuhan ini, tidak. Jadi kita mengkategorikan pasien sesuai dengan, kemampuannya ya, dalam hal ini di OREM adalah, kemampuan dalam perawatan diri. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk teori OREM. Ya, kita akan bertemu di video yang selanjutnya. Terima kasih.